Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nur Adhayani, dan rekan saya Laila Kudrunada. Pada mata kuliah Ekonomi Internasional ini, kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang hukum keunggulan kompetitif. Materi tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi hukum keunggulan kompetitif. Nah, sekarang apa saja itu materi yang akan kami bahas? Adapun pembahasan materi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada pandangan merkantilis mengenai perdagangan, yang ketiga itu ada perdagangan berdasarkan keunggulan absolut dari pendapat Adam Smith, yaitu tentang keunggulan absolut. Yang keempat, itu ada perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif, itu menurut Ricardo, yaitu tentang hukum keunggulan komparatif, keunggulan dari perdagangan. Dan yang kelima, yaitu ada keunggulan komparatif dan biaya oportunitas. Dan yang keenam, itu ada keunggulan komparatif dan teori nilai tenaga kerja. Dan yang ketujuh, itu ada teori biaya oportunitas. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pendahuluan. Keunggulan kompetitif atau dikenal juga dengan keunggulan bersaing ialah kemampuan yang diperoleh sebuah perusahaan melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang ada pada industri dan pasar yang sama. Teori ini dicetuskan oleh Michael Porter di dalam sebuah bukunya yang berjudul Competitive Advantage pada tahun 1985. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori unggulan komparatif yang dicetuskan oleh Ricardo. Pada era globalisasi saat ini, memiliki dampak yaitu semakin meluasnya persaingan di pasar global. Tentu saja hal tersebut menyebabkan persaingan yang sangat ketat bagi para pelaku pasar di sektor perekonomian. Di dalam hal ini, tentu saja dibutuhkan nilai jual yang lebih tinggi sehingga dapat merebut perhatian dari pasar internasional. Selanjutnya yaitu materi tentang pandangan merkantilis mengenai perdagangan. Merkantilisme merupakan kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Pada teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme ini berkembang pesat sekitar pada abad ke-16 berdasarkan pemikiran pengembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus lebih tinggi melebihi dari jumlah impornya. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilisme berpusat pada dua ide pokok, yaitu yang pertama, pemupukan logam mulia dengan tujuan ialah pembentukan negara nasional yang kuat dan memupukkan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Dan yang kedua, setiap politik perdagangan itu ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor tersebut harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan untuk perdagangan luar negeri ialah untuk memperoleh tambahan logam mulia. Di dalam perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri ini, titik berat politik merkantilisme yaitu ditunjukkan untuk memperbesar ekspor di atas impor, serta kelebihan ekspor dapat dibayar dengan logam mulia. Kebijakan merkantilis ini ataupun yang lainnya ialah kebijakan di dalam usaha untuk monopoli perdagangan dan yang terkait lainnya. Dalam usahanya untuk memperoleh daerah-daerah penjajah guna memasarkan hasil industri tersebut. Pelopor teori merkantilisme ini diantaranya ialah
Sir Josiah Child, Thomas Moon, Jan Bodin, von Hornig, dan juga Jean Baptiste Colbert. Materi selanjutnya yaitu tentang perdagangan berdasarkan keunggulan absolut dari pendapat Adam Smith, yaitu tentang keunggulan absolut. Keunggulan absolut atau disebut juga dengan mutlak dapat diartikan itu sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam ataupun hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara yang lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Di dalam teori keunggulan absolut ini, ataupun yang disebut dengan keunggulan mutlak, Adam Smith mengembangkan ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, itu adanya division of labor, yaitu artinya tentang pembagian kerja internasional. Dan yang kedua, itu ada spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Materi selanjutnya itu tentang perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif, itu menurut David Ricardo. Berhukum keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dari perdagangan. Teori keunggulan komparatif ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri akan memakan ongkos yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan komparatif dan biaya oportunitas. Ricardo juga mengatakan, meskipun suatu negara mengalami kerugian absolut atau tidak mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan kedua belah pihak masih dapat dilakukan, asalkan negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki hasil relatif yang lebih rendah dari negara lain. Negara dapat menghasilkan barang yang memiliki harga relatif yang lebih murah dari negara lain, disebut memiliki keunggulan komparatif. Asumsi dan teori keunggulan komparatif adalah yang pertama, hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, hanya ada dua barang atau komoditi yang diperdagangkan. Dan yang ketiga, perdagangan bersifat bebas. Keempat, masing-masing negara hanya mempunyai dua unit faktor produksi. Yang kelima, tidak terdapat biaya transportasi. Yang keenam, tidak ada perubahan teknologi. Ketujuh, skala produksi bersifat konten return to skala, artinya harga relatif barang-barang tersebut adalah sama pada berbagai kondisi produksi. Berlaku teori nilai tentang kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu barang adalah sama dengan apa yang dapat dihitung dari jumlah waktu atau jam kerja, tenaga kerja yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Kemudian ada keunggulan komparatif dan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja dinilai atau harga sebuah komoditi yang bergantung pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses pembuatan suatu komoditi. Timbul asumsi bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi yang digunakan dalam jumlah yang sama pada proses pembuatan semua komoditi, atau tenaga kerja bersifat homogen. Karena asumsi ini tidak benar, maka tidak dapat menjelaskan secara mendasar mengenai keunggulan keunggulan komparatif pada teori nilai tenaga kerja. Pada peristiwa apapun, keunggulan komparatif tidak bisa didasarkan pada teori nilai tenaga kerja, namun bisa diperjelaskan melalui teori biaya opportunities. Yang
Yang terakhir adalah teori biaya oportunitas. Biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi pertama. Dalam teori ini tidak dapat diasumsikan bahwa biaya atau harga sebuah komoditi itu bergantung pada nilai dari jumlah tenaga kerja. Konsekuensi yang dialami apabila ada negara yang memiliki nilai oportunitas rendah, maka dalam produksinya mengalami keunggulan komparatif pada komoditi pertama dan mengalami kerugian komparatif pada komoditi kedua. Demikian penjelasan dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.